Martial Universe, Bab 235. Judul, Sekte Pedang Kuno Membenci Kera Naga Kuno. 3 orang duduk di dalam aula besar di Sekte Pedang Kuno. Salah satunya adalah penatua ketiga yang telah mengambil buah 1000 binatang dari Lindong di daerah terlantar. Murid junior, apakah benar sesuatu telah terjadi pada Kera Naga Kuno dari Wastelands Kuno? Di kursi kepala di aula, seorang penatua berambut putih memegang cangkir teh dan menyesap sedikit sebelum melihat ke arah penatua berambut abu-abu dan bertanya. Ya, tidak tahu mengapa binatang jahat itu menjadi gila, meninggalkan kita tidak punya pilihan selain kembali lebih awal. Penatua berambut abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Beberapa jejak ekspresi tersenyum masih melekat di wajahnya yang tampak menyeramkan, kemungkinan karena kegembiraan dari tangkapannya kali ini. Heh, tetua ketiga, aku jarang melihatmu seperti itu. Sepertinya panenmu hari ini tidak kecil. Senyum di wajahnya jelas menarik perhatian dua lainnya, karena penatua berambut merah lainnya tidak bisa menahan tawa dengan suara tegas. Ya, aku memang mendapatkan sesuatu yang lumayan. Penatua berambut abu-abu terkekeh, sebelum tosat Beast Fruit muncul dengan jentikan tangannya. Aura energi yang kuat yang dipancarkannya segera menarik perhatian dua lainnya. Apa itu? Jelas, dua lainnya tidak akrab dengan buah 1000 binatang ini. Alis mereka dengan cepat berkerut saat mereka bertanya. Aku juga tidak terlalu yakin tentang asal-usul benda ini. Aku bisa merasakan bahwa jika aku bisa memperbaikinya, itu mungkin akan memungkinkanku untuk maju ke tahap Key Creation akhir seperti dua senior sekte. Penatua berambut abu-abu itu semua tersenyum ketika dia berbicara. Setelah mendengar ini, mata si tua berambut merah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi iri. Hehehehe, nasib benar-benar baik untuk junior ini. Penatua berambut putih itu terkekeh pelan, namun sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah berkonsentrasi. Dia bisa merasakan sedikit getaran muncul di seluruh aula. Apa yang terjadi? Dua tua berambut abu-abu juga merasakan ini, karena alis mereka segera berkerut. Mata tetua berambut putih itu melebar terbuka. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, sosoknya berlari keluar dari aula, dan matanya terkonsentrasi di langit di sebelah barat Sekte Pedang Kuno. Aura yang menyebabkan gunung bergetar berasal dari arah itu. Apa itu? Dua penatua berambut abu-abu juga mengikuti, melihat ke arah langit barat dengan takjub ketika mereka bertanya. Tampaknya menuju ke Sekte Pedang Kuno kita. Ekspresi sesepuh berambut putih menjadi sedikit gelap, ketika dia tiba-tiba mengeluarkan peluit ke langit. Segera, banyak orang meledak dari seluruh Sekte Pedang Kuno seperti belalang, sebelum muncul di area pelatihan yang luas di depan mereka. Semua orang, dengar perintahku. Masuk ke posisi defensif kamu. Setiap orang yang mencurigakan yang memasuki Sekte Pedang Kuno akan dibunuh di tempat. Ekspresi sesepuh berambut putih itu sangat keras. Dengan bantuan kekuatan Yuan yang kuat, suaranya yang sedingin es terdengar di telinga setiap murid Sekte Pedang Kuno. Iya, pemimpin sekte. Setelah mendengar teriakan penatua berambut putih itu, semua murid Sekte Pedang Kuno langsung merespon. Setelah memberikan instruksi, tubuh sesepuh berambut putih perlahan bangkit. Di sampingnya, duo sesepuh berambut abu-abu juga mengikuti, ketika mereka menatap Cakrawala Barat dengan ekspresi serius. Apakah binatang itu akhirnya tiba? Di gunung terdekat, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Cakrawala Barat. Di sana, aura kekejaman yang sudah dikenal sudah menyebar. Terbukti, banyak hal telah berkembang seperti yang dia harapkan. Kera Naga Kuno masih bisa merasakan aura buah 1000 binatang dan telah datang untuk membunuh. Pertunjukan yang baik akan segera dimulai. Lindong menatap ke kejauhan, pada sosok humongous yang tumbuh lebih besar dan lebih besar, saat senyum di bibirnya semakin lebar. Gemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Setiap murid Sekte Pedang Kuno menatap dengan takjub ke arah barat, karena wajah mereka secara bertahap memucat. Ini karena mereka telah melihat raksasa, yang berukuran puluhan meter, menginjak-injak pohon-pohon yang menjulang tinggi, membawa aura yang kejam, dan langsung menuju ke arah gunung Sekte Pedang Kuno mereka. Dari mata binatang merah dia, mereka tahu bahwa dia tidak di sini untuk jalan-jalan. Kera Naga Kuno, teriakan sedih dan menusuk telinga ini terdengar di langit di atas gunung Sekte Pedang Kuno. Pada saat ini, semua murid Sekte Pedang Kuno merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Teriakan sedih dan menusuk telinga ini terdengar di langit di atas gunung Sekte Pedang Kuno. Pada saat ini, semua murid Sekte Pedang Kuno merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Kera Naga Kuno, di langit, pemimpin Sekte Pedang Kuno dan duo tua berambut abu-abu terkejut ketika mereka menatap kera besar, yang langkah-langkahnya mengguncang bumi saat bergerak ke arah mereka. Bahkan jika kekuatan mereka luar biasa, kulit kepala mereka mati rasa pada saat ini. Binatang itu, mengapa dia datang ke Sekte Pedang Kunoku?
Suara tua sesepuh berambut abu-abu itu agak menusuk saat dia berbicara. Kera naga kuno dan sekte mereka biasanya tidak pernah melewati jalan setapak sedemikian rupa sehingga ketika mereka pergi untuk berburu binatang iblis, mereka tidak akan berani memasuki wilayah kera naga kuno. Namun, mengapa makhluk kasar itu menyerang sekte pedang kuno mereka hari ini? Semua murid sekte pedang kuno mendengar perintahku. Mereka yang berada pada tahap Yuan dan di atasnya, langsung menuju formasi pedang kuno yang besar dan mengambil tempat di formasi. Ekspresi pemimpin sekte pedang kuno itu sangat gelap. Pada saat ini, dia tidak lagi harus memikirkan mengapa binatang jahat itu datang untuk menemukan mereka. Tugas yang paling penting yang ada di tangan adalah untuk dengan cepat bertahan melawan binatang buas itu. Atau kalau tidak, diberikan kekuasaan untuk menghancurkan, sekte pedang kuno akan langsung hancur berantakan. Iya, sebagai pemimpin sekte, penatua berambut putih itu jelas sangat berpengaruh. Oleh karena itu, bahkan pada saat ini, beberapa murid dengan tergesa-gesa merespons, sebelum hampir secara instan bergegas menuju lingkungan pedang batu yang berukuran puluhan meter, masing-masing menemukan posisi untuk duduk. Dua juniorku, kita bertiga akan bekerja bersama dan mempertahankan formasi hebat. Binatang itu memiliki kekuatan tahap manifestasi, jadi kita perlu mengandalkan kekuatan formasi hebat untuk melawannya. Setelah melihat semua orang sampai ke tempat mereka, sesepuh berambut putih itu sekali lagi berbicara dengan suara keras. Baik, mendengar kata-katanya, dua penatua berambut abu-abu juga buru-buru menjawab. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan bergandengan tangan dan menambahkan kekuatan formasi hebat, mereka akan dapat menandingi kera naga kuno. Ketiga sosok itu melintas dan langsung muncul di sekitar pedang batu besar. Ketiganya duduk, saat gelombang kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat menyembur keluar, tanpa henti mengalir ke pedang batu. Sementara ketiganya menuangkan Yuan Power, banyak murid dan pelindung sekte pedang kuno di sekitarnya, juga membangkitkan kekuatan Yuan di tubuh mereka. Aura Yuan Power yang kuat seperti sungai yang gemerlapan, saat ia berputar di sekitar pedang batu, pemandangan yang bergerak. Boom, boom. Sementara seluruh sekte pedang kuno dipaksa untuk mengatur pertahanan mereka, kera naga kuno membawa aura yang sangat kejam saat mendekati gunung sekte pedang kuno. Dia meraung ke langit sebelum mengangkat gunung kecil dan tanpa ampun melemparkannya ke sekte pedang kuno di bawah banyak tatapan kaget. Gunung kecil berdesing, bayangan besar menyebabkan banyak ekspresi murid pedang sekte pucat ketika kaki mereka bergetar. Menatap gunung kecil yang menjulang, ekspresi pemimpin pedang sekte kuno menjadi dingin saat dia tiba-tiba menunjuk. Pedang batu yang panjangnya puluhan meter itu segera bergetar ketika aura pedang yang sangat hebat berkumpul di tubuhnya. Pada akhirnya, itu meletus dan dengan ganas bentrok dengan gunung kecil itu. Bang! Suara keras yang menghancurkan bumi terdengar di langit saat gunung kecil raksasa itu langsung hancur berkeping-keping sebelum turun hujan dari langit seperti hujan batu. Sekte pedang kuno ini memang faksi paling kuat di daerah ini. Ketika dia melihat serangan hebat dari sekte pedang kuno, Lindong juga sedikit terkejut, namun senyum di wajahnya dengan cepat tumbuh lebih lebar. Pertunjukan yang baik membutuhkan kedua belah pihak untuk menjadi kuat, baru kemudian mereka memenuhi keinginannya. Roar! Setelah gunung kecil itu hancur, kera naga kuno mengeluarkan auman besar ke langit. Tangan besarnya mengepal, sebelum tiba-tiba meninju keluar. Segera, gelombang kejut energi hitam, dengan kejam menabrak sekte pedang kuno, membawa aura gila dan kejam. Makhluk jahat! Setelah melihat gelombang demi gelombang serangan dari kera naga kuno, pemimpin sekte pedang kuno juga marah. Segel di tangannya berubah. Dan segera setelah itu, pedang batu besar itu benar-benar bangkit dari tanah, membelah langit sebelum tanpa ampun berbenturan dengan gelombang kejut energi hitam. Boom! Gelombang energi mengerikan yang meletus langsung menghancurkan semua pohon menjulang dalam radius 300 kaki, sehingga bahkan Lindong, yang agak jauh, merasakan gelombang kejut yang kuat dari tabrakan. Formasi pedang kuno yang hebat, membagi langit dan bumi. Ekspresi pemimpin pedang sekte kuno tegas dan serius saat teriakannya keras terdengar di langit. Sungai Yuan Power yang terbentuk dari lonjakan Yuan Power segera menjerit, saat itu mengalir ke pedang batu besar di langit. Bas! Di bawah suntikan sejumlah besar Yuan Power, sinar cahaya yang intens benar-benar meledak dari pedang batu yang awalnya abu-abu dan kusam. Sinar ini sepertinya terkondensasi dari aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Seolah-olah bahkan melihatnya akan menusuk dan melukai mata seseorang. Sring! Sring! Sinar cahaya meledak saat pedang batu menyapu abis, membawa gelombang yang luar biasa hebat saat dengan ganasnya merobohkan ke kera naga kuno. Sebelum serangan hebat itu mendarat, tanda pedang dalam yang panjangnya puluhan meter telah muncul di tanah. Roar! Menghadapi serangan yang praktis merupakan akumulasi energi dari setiap praktisi di sekte pedang kuno, bahkan jika kera naga kuno ini adalah manifestation stage demonic beast, ia tidak berani meremehkan serangan itu. Segera,
Cahaya hitam menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang, dan mengambil bentuk benda seperti baju besi hitam di langit di atas kepalanya. Dentang, pedang batu itu ditebang dengan keras ke baju besi cahaya, saat suara yang jernih terdengar di langit dan bumi, seolah-olah itu adalah badai yang membentang di seluruh negeri. Dentang-dentang, sebagai tuan tanah daratan, kera naga kuno secara alami tidak akan bisa ditekan dan dipukuli sedemikian rupa. Setelah menahan serangan sekte pedang kuno ini, tubuhnya sekali lagi membengkak, saat melambaikan tinju raksasa, langsung datang berhembus dengan pedang batu. Untuk sementara waktu, badai Yuan Power yang mengejutkan terus meletus di seluruh negeri. Mata Lindong dipenuhi dengan shock saat ia menyaksikan pertarungan yang menakjubkan ini. Lama kemudian, sebelum dia menarik napas dalam-dalam, ini adalah kekuatan dari tahap manifestasi, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat ini dibandingkan dengan tahap form creation. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, sekte pedang kuno atau kera naga kuno? Saat dia menatap pertukaran, tatapan bersemangat melintas di murid Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke sekelilingnya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok dengan cepat berlari ke daerah ini. Jelas, gangguan di sini terlalu besar dan telah menarik semua praktisi Wastelans kuno di sekitarnya. Semakin menarik. Setelah melihat adegan ini, senyum di bibir Lindong tumbuh semakin lebar. Dan cerita pun bersambung. Martial Universe, Bab 236. Judul, Pertempuran Menghancurkan Bumi yang Dahsyat. Bum-bum, mengamuk Yuan Power membentak panik, meniup pasir dan mengusir batu. Adegan semacam ini benar-benar mengerikan. Untuk serangan yang menakutkan seperti itu, tidak menarik perhatian siapapun jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak lama setelah pertempuran dimulai di sini, banyak sekali sosok datang dari mana-mana. Namun, ketika mereka melihat kera besar yang mengayunkan tinjunya yang besar saat mati-matian menyerang sekte pedang kuno, terengah-engah tanpa henti terdengar di bawah langit itu. Kera naga kuno, teriakan kaget dan menusuk telinga naik satu demi satu saat mereka terdengar. Ketika setiap tatapan berkonsentrasi pada tubuh besar kera naga kuno, mereka berubah sejenak, jelas tidak dapat membayangkan bahwa Tuan Tanah Terlantar akan benar-benar keluar dari daerah terlantar dan bahkan langsung menyerang gunung sekte pedang kuno. Apa yang telah dilakukan sekte pedang kuno? Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar dapat mengeluarkan kera naga kuno. Orang-orang ini biasanya sangat sombong, mereka pasti memprovokasi kera naga kuno kali ini. Ini benar-benar pembalasan mereka. Bisikan cepat menyebar. Meskipun sekte pedang kuno adalah bos yang tidak perlu diragukan dari daerah ini, seperti kata pepatah, pohon-pohon tinggi menarik angin. Tentu saja, cukup banyak faksi yang akan iri pada mereka. Biasanya, karena kekuatan yang luar biasa dari sekte pedang kuno, mungkin tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, tapi sekarang setelah mereka melihat sekte pedang kuno jatuh ke dalam situasi berbahaya, banyak yang bersukacita atas kemalangan mereka. Lindong membungkuk di puncak gunung dan melihat sekeliling, menemukan bahwa jumlah orang yang ditarik oleh gangguan ini tidak sedikit. Namun, tidak ada yang menunjukkan indikasi melangkah maju untuk membantu. Setelah menyaksikan pemandangan ini, dia langsung mencibir. Sepertinya sekte pedang kuno tidak terlalu disukai sama sekali. Mengamuklah, semakin ganas semakin lebih baik. Mata Lindong berbalik ke arah pertempuran intens saat dia bergumam. Boom, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju kera naga kuno, yang seberat gunung, sekali lagi dengan keras menabrak pedang batu. Kekuatan yang mengerikan langsung menekan udara menjadi meriam udara sekitar 3 meter. Meriam udara mendarat dengan kejam di gunung sekte pedang kuno, langsung menyebabkan gunung itu gemetar karena banyak bangunan yang langsung hancur berantakan. Makhluk jahat, beraninya kau. Setelah melihat adegan ini, pemimpin sekte pedang kuno segera melolong marah. Segel tangannya sekali lagi berubah, menggerakkan pedang batu besar, saat mengirimkan aura pedang yang merobek dan tangguh, yang meretas ke arah kera naga kuno. Tidak ada teknik dalam serangan semacam ini, hanya kekuatan Yuan yang sangat dahsyat. Dalam menghadapi serangan semacam ini, teknik apapun tampaknya menjadi sangat loyo dibandingkannya. Dentang-dentang, pedang batu itu ditebas dengan kejam. Kekuatan berkumpul dari sekte pedang kuno dalam pedang batu itu jelas sangat kuat. Saat menghadapi serangan ini, kera naga kuno sebenarnya dipaksa mundur beberapa langkah. Pemimpin sekte, cukup banyak Yuan Power murid akan segera habis. Namun, permintaan Yuan Power untuk serangan sekuat itu berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Maka, setelah beberapa potong, sesepuh berambut abu-abu itu berteriak dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar ini, mata pemimpin pedang sekte kuno menjadi sedikit gelap. Dengan lambaian lengan bajunya, lebih dari 20.000 pil Yuan murni keluar dari tas Qian Kunnya sebelum berputar-putar di atas kepala murid itu. Cepat perbaiki mereka. Setelah mendengar teriakannya, kerumunan cepat merespon.
Segera setelah itu, mereka dengan cepat menyedot banyak pil Yuan murni, sebelum menelannya ke dalam tubuh mereka, dan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan yang kuat. Pada saat ini, apa yang mereka serap adalah semacam pusaran yang dibuat dari pil Yuan murni. Saat puluhan ribu pil Yuan murni disia-siakan, kondisi muridnya membaik sedikit. Segera, mereka sekali lagi menciptakan sungai Yuan Power yang gemilang. Kita tidak bisa membiarkan pertempuran dengan binatang ini terus berlarut-larut. Pemimpin Sekte Pedang Kuno mengendalikan pedang batu dan terus bertahan melawan serangan naga kera kuno saat dia berteriak. Jika ini terus berlanjut, itu akan mengkonsumsi pil Yuan murni terlalu banyak. Meskipun Sekte Pedang Kuno mereka memiliki beberapa dasar, mereka tidak bisa begitu boros membuangnya dengan cara seperti itu. Dua juniorku, serang dia. Setelah mendengar teriakan keras pemimpin pedang Sekte Kuno, hati duo berambut abu-abu itu menggigil. Segera setelah itu, mereka melirik kera naga kuno, yang menjadi lebih ganas saat bertarung, sebelum dengan serius menganggukkan kepala. Semua murid Sekte Pedang Kuno, biarkan kekuatan Yuan kamu bersatu. Lawan musuh bersama. Tubuh ketiganya perlahan bangkit saat teriakan terdengar di sekte. Pada saat ini, keterpaduan sekte ditampilkan. Banyak murid yang masih panik beberapa saat sebelumnya, dengan cepat mengerumuni posisi formasi, sebelum mendesak keluar Yuan Power di tubuh mereka dan menuangkannya ke sungai Yuan Power yang mengambang di udara. Buzz, buzz, karena jumlah Yuan Power yang begitu besar dituangkan, sungai Yuan Power segera membengkak. Bahkan, suara samar air yang mengalir terdengar darinya. Menatap sungai Yuan Power yang diperkuat, telapak pemimpin Sekte Pedang Kuno sekali lagi bergetar, ketika beberapa puluh ribu pil Yuan murni terbang keluar. Praktis setiap murid Sekte Pedang Kuno memiliki bagian, sebelum mereka cepat memperbaikinya dan sekali lagi mencurahkan Yuan Power. Buzz, di bawah banyak tatapan kaget, sebuah sungai Yuan Power raksasa yang terkondensasi dari Yuan Power perlahan melayang di Sekte Pedang Kuno, saat kekuatan Yuan surga dan bumi mulai berombak dengan hebat. Pergi, trio pemimpin Sekte Pedang Kuno melakukan yang terbaik untuk mengendalikan sungai Yuan Power raksasa, karena menjerit di udara dan menyatu dengan pedang batu di langit. Lonjakan kekuatan Yuan berkumpul di pedang batu, dan pada akhirnya, cahaya berdebar dan jantung perlahan menyebar dari pedang batu. Dalam beberapa napas pendek, pedang batu abu-abu raksasa telah menjadi cemerlang, dan di bawah cahaya kemegahan ini, kekuatan yang sangat menakutkan disembunyikan. Aura pedang yang megah keluar dari pedang besar seperti sinar matahari terbit. Setiap sinar cukup untuk dengan mudah memusnahkan praktisi panggung Yuan dan tahap akhir. Kekuatan mengerikan semacam itu menyebabkan banyak penonton di sekitarnya kewalahan dengan ketakutan. Fakta bahwa Sekte Pedang Kuno mampu menjulang lebih dari orang lain selama belasan tahun terakhir berarti bahwa mereka memang memiliki beberapa kemampuan sejati dan unik. Formasi pedang kuno yang hebat, pedang kuno Sekte. Di Gunung Sekte, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut trio pemimpin pedang Sekte Kuno. Segel di tangan mereka berubah. Ketika pedang besar yang memancarkan cahaya multiwarna segera mendesing, secepat kilat saat ganas menyapu ke arah kera naga kuno. Ngarai dalam yang lebarnya ratusan meter muncul dimanapun ia melewatinya. Langit dan bumi bergetar. Dihadapi dengan serangan Sekte Pedang Kuno yang paling kuat, pandangan waspada melintas bahkan mata merah besar dari sesuatu yang sekuat kera naga kuno. Segera setelah itu, tinjunya membanting ke dadanya, memancarkan suara memekakkan telinga. Di dahinya, tanduk naga hitam mulai mengeluarkan cahaya hitam yang aneh. Sring, pedang besar yang megah itu secepat petir yang berderap. Banyak orang hanya bisa melihat kilatan cahaya di mata mereka. Ketika mereka sekali lagi berkonsentrasi, pedang besar sudah akan mencapai kera naga kuno. Roar, raungan biadab dilepaskan dengan panik dari mulut kera naga kuno, saat cahaya hitam pada tanduk naganya tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, cahaya hitam yang luar biasa yang puluhan meter melesat keluar dari tanduk naga dengan keras, bertabrakan dengan kejam terhadap pedang besar di langit. Boom, suara keras yang tak terlukiskan terdengar, karena telinga orang yang tak terhitung jumlahnya tampak tuli pada saat itu. Tanah bergetar, saat retakan besar dengan cepat menyebar di tanah. Suara keras yang tak terlukiskan terdengar, karena telinga orang yang tak terhitung jumlahnya tampak tuli pada saat itu. Tanah bergetar, saat retakan besar dengan cepat menyebar di tanah. Makhluk jahat, musnahlah. Vena di wajah trio pemimpin pedang Sekte Kuno bergetar saat mereka tiba-tiba berteriak. Cahaya meledak, dan pedang besar yang telah mengumpulkan kekuatan seluruh Sekte Pedang Kuno benar-benar membelah cahaya hitam besar dengan garang memotong ke tubuh naga kuno kera. Dentang, bunga api menyilaukan melesat keluar. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, tubuh naga kuno kera sebenarnya didorong ke bawah sampai sedikit membungkuk, karena luka tampak menyeramkan muncul di bahunya. Roar, rasa sakit yang intens dari tubuhnya benar-benar membangkitkan kemarahan naga kera kuno. Merah tua dengan gila berputar-putar di matanya yang besar,
saat ia mengulurkan telapak tangan besar dan meraih pedang besar di depannya, sebelum tinju dengan panik meninju ke depan. Bang bang bang, di tanah, lubang besar yang lebarnya puluhan meter langsung terbentuk di tanah, dan cahaya dari pedang batu yang ada di dalamnya tersebar dengan paksa. Puah, ketika pedang batu hancur, tidak hanya trio sekte pedang kuno memuntahkan seteguk darah segar, tetapi bahkan wajah banyak murid berubah jauh lebih pucat. Bum bum, setelah dengan gila menghancurkan pedang batu, Kuranaga kuno sekali lagi berbalik, mengambil langkah besar saat bergerak menuju gunung sekte pedang kuno. Raungan marah meledak seperti guntur. Mengapa makhluk jahat ini begitu terpaku pada sekte pedang kuno kita? Menatap Kuranaga kuno yang tampaknya tak terkalahkan, wajah pemimpin pedang sekte kuno menjadi semakin hijau saat dia berkata dengan marah. Sepertinya ada sesuatu di sini yang menariknya untuk kita. Penatua berambut merah bergumam sendiri sesaat, sebelum dia tiba-tiba menyatakan. Setelah mendengar ini, pemimpin pedang kuno terkejut. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah penatua berambut abu-abu, dengan tegas bertanya. Dari mana tepatnya buah merah darahmu itu berasal? Ini tidak ada hubungannya dengan Kuranaga kuno. Aku mengambil buah merah darah ini dari seorang anak kecil. Sebagai tanggapan, wajah sesepuh berambut abu-abu itu langsung memucat ketika dia buru-buru menjawab. Dari mana anak itu mendapatkannya? Penatua berambut merah juga berteriak dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Penatua berambut abu-abu berkata dengan malu-malu. Serahkan padaku. Sudut-sudut mata pemimpin pedang sekte kuno berkedut sejenak, sebelum dia mengulurkan tangan, dan penatua berambut abu-abu itu hanya bisa tanpa daya mengambil buah dan menawarkannya kepadanya. Memegang buah 1000 binatang, ekspresi pemimpin pedang sekte kuno menjadi semakin jelek. Kamu bodoh, benda ini jelas memiliki aura Kuranaga kuno di atasnya. Dia ada di sini pasti untuk benda ini. Kamu benar-benar berani membawanya kembali ke sekte. Pemimpin sekte itu sangat geram sehingga ekspresinya telah berubah sedikit menyeramkan, dan pada pandangan ini, seluruh tubuh sesepuh berambut abu-abu menggigil. Dia tidak pernah menyangka bahwa musibah ini sebenarnya disebabkan olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Penatua berambut merah bertanya. Kembalikan item itu ke binatang itu, atau dia tidak akan pernah menyerah. Pemimpin pedang sekte kuno menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, atau yang lain, sekte pedang kuno mereka pasti akan terluka parah di tangan binatang ini hari ini. Setelah berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu ketika lengannya tersentak maju. Buah 1000 binatang di tangannya berubah menjadi kilatan merah dan terbang menuju Kuranaga kuno itu. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengambil kendali dan mengingat kembali pedang batu itu. Itu melayang di atas gunung sekte, memberi kesan bahwa itu siap untuk pertarungan pahit. Kilatan merah yang merupakan Tosat Beast Fruit segera ditelan oleh Kuranaga kuno, saat merah di matanya berangsur-angsur mulai redup. Namun, sepertinya belum berencana untuk mundur dulu. Setelah itu berjalan di sekitar gunung pedang sekte kuno, ia melihat bahwa pedang batu raksasa masih menunjuk ke sana. Akhirnya, seolah-olah mengerti bahwa lawan yang ada di depan matanya agak sulit untuk diatasi, binatang itu akhirnya mengeluarkan raungan yang tidak puas, sebelum menyeret tubuhnya yang terlihat terluka, dan kembali ke Wasteland kuno dengan langkah kaki yang mengguncang gunung. Ketika mereka melihat bahwa Kuranaga kuno akhirnya mundur, setiap murid dari sekte pedang kuno menghela nafas lega. Hehe, acaranya akhirnya berakhir. Di puncak gunung di dekatnya, Lindong santai meregangkan punggungnya saat dia melirik gunung pedang sekte kuno yang sekarang berantakan. Dengan terkekeh, dia menginjak pedangnya dan perlahan-lahan mengekor di belakang tubuh besar Kuranaga kuno. Selanjutnya, akhirnya saatnya baginya untuk mengambil darah esensi Kuranaga kuno.